Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan di episode ke-62, 21 April 2022, kita kedatangan tamu yang anak muda, ya, Randi. Assalamualaikum Randi. Waalaikumsalam Kak, Alhamdulillah. Sudah cukup lama Randi terjadwal ya, dan baru kali ini hadir ya. Akhirnya ketemu juga Ya. Bakso Palembang begitu Randi ya. Campur-campur bakso Palembang, bakso kayu boleh. Bakso Indonesia juga boleh. Melestarikan budaya daerah ya. Dan Kak Agus kenalin ya, bahwa Randi ini adalah anak muda yang begitu mencintai musik khas Sumatera Selatan. Irama Batanghari 9. Selain ahli memainkan gitar irama Batanghari 9, Randi juga dikenal sebagai pemain dul muluk ya. Iya, memang. Dul muluk apa nama tadi? Dul muluk Sanggar Harapan Jaya namanya. Keren sekali ya. Oke. Ke irama Batanghari 9 dulu ya Randi ya. Boleh. Sebelum memulai cerita boleh mainkan sedikit Randi? Kita tabu ya. Kita tabu ya. Ditabu. Wah. Siap. Keren ya. Begitu menyentuh hati ya. Tim kreatif juga senyum ya. Senyum-senyum ya. Kalau selama ini obrolan lebih diwarnai dengan politik, siap. Hari ini kedatangan seniman ya. Sering nipu teman. Kalau istilahnya di Palembang tuh sering nipu teman. Nipu teman. Pas juga itu ya. Boleh diceritain dikit Randi, sejak kapan menggeluti musik irama Batanghari 9 atau secara umum lah ya? Boleh Randi cerita. Awal jumpanya itu gara-gara dengar lagu Kos Lampu kalau tidak salah. Kos Lampu. Kawan-kawan di Palembang juga pasti sudah sempat dengar dan lucu ya. Kemudian bergejolaknya itu pas kuliah kemarin, insya Allah kalau tidak salah 2015 itu. 2015. Ada mata kuliahnya. Oh, mata kuliah. Mata kuliah Batanghari 9. Nah, boleh disebut ini. Kuliahnya di mana nih Randi? Di PGRI. Di PGRI. Jurusan pendidikan musik kalau salah. Oh, cocoknya dengan jurusannya ya. Nah, karena pada waktu itu ada musik sama tari Kak. Jadi cocok ya. Teater. Oke. Daripada kita masuk tari, kaget lemak-lemak ini bergejolak jadi masuk musik dan cocoknya nih. Nah kemudian ceritanya kemudian belajar waktu itu sama Pak Bastariswan almarhum. Bastariswan ya. Jadi beliau mengajarkan itu Batanghari 9. Pak Dasi'i juga beliau mengajarkan, almarhum juga. Jadi waktu itu karena saya ngerasa pacak main gitar ini tadi, dan keahlian juga ya. Iya, seneng kan main gitar, tiba-tiba dapat mata kuliah. Boleh dapat aku main gitarnya sendiri karena waktu itu diajarin nyanyi juga ya. Boleh katanya. Jadi ngulik di YouTube waktu itu. YouTube siapa waktu itu? YouTube. Jadi waktu itu YouTube-nya keywordnya Batanghari 9 cuma. Oke, siap. Batanghari 9, kita cari yang mirip-mirip sama yang diajarkan sama dosen, kita kulik gitarnya. Setelah kita perhatikan ternyata setemannya dia tidak standar dia. Dia setemannya kayak itu. Jadi dapat clue-nya di situ, kemudian kita dalami lagi cara metiknya dan lain-lain. Akhirnya waktu ujian kemarin mata kuliah itu bisa main gitar sambil nyanyi. Dapat A waktu itu. Alhamdulillah dapat A. Seneng ya dosennya gitu. Kemudian mendalami dengan begitu tadi saya saya rindu kampung halaman akhirnya. Nah, mendalami itu dengan siapa waktu itu? Sebenarnya agak panjang ceritanya Kak. Boleh secara itunya yang garis besarnya karena ujian pada waktu itu ditampilkan, ujiannya ditampilkan di panggung waktu itu dilihat sama om dari TVRI. Nah, kemudian tampillah di TVRI. Waktu itu ngobrolnya sama Pak Edi Santana. Waktu beliau masih menjabat. Wali kota ya? Wali kota. Waktu itu beliau datang, terus ditawarkan main di Riverside waktu itu. Karena ada pejabat makan malam pada waktu itu, mainlah di situ Batanghari 9. Dan pas ya? Dan akhirnya sampai sekarang. Ya Allah. Nyangkut. Masih main di Riverside sekarang? Enggak lagi karena itu ada event waktu itu. Disuruhnya main biar jadi ada nuansa. Banyak pejabat itu yang terkesima. Nah, katanya ada budak muda main irama Batanghari 9. Kalau di dusun kami namanya Berejung ini. Berejung. Enggak tahu kalau di daerah lain ya. Berejung. Tetap sama. Tapi petikannya agak beda setiap daerah ya. Kalau di Sekayu kan Senjang. Itu termasuk juga Batanghari. Ngomong-ngomong untuk setiap daerah petikannya kan beda. Beda Kak. Randi menguasai yang daerah mana ini? Cuman ada 5 daerah yang kita kuasai. 5 daerah ya.
Yang ini tadi. Coba dimainkan. Yang Kalau yang Sekayu yang mana ini? Sekayu kayak ini. Ayam Sekayu itu ya. Nah, itu Sekayu. Mantap ya. Yang sering. Terus ada lagi daerah Benawe. Benawe itu daerah mana itu? Daerah Oki kalau nggak salah. Daerah Oki ya. Oh, agak beda ya. Lebih main. Uma belikan sagu, aku lama makan tempe. Itu yang dipopulerkan sama Jepri. Uma belikan aku lama latih do dewe. Oh ya ku detahan lalinjang surang. Nah, itu linjang surang kalau si Jepri. Kalau daerah Kak Agus ini Lahat bisa? Lahat. Nah, itu belum ya? agak epic petikannya. Agak sulit dia belajar. Agak sulit ya. Lahat. Nah, kemudian daerah mana lagi yang dikuasai itu? Satu lagi nih kayaknya. Satu lagi ada di daerah Muara Kuang. Muara Kuang. Muara Kuang itu Oki juga. Oki juga. Dia setemannya berubah dia, Kak. Berubah dan agak lumayan juga, berubahnya agak lama. Oke. Lagi kita tampilkan di akhir, Be. Oke, boleh. Kita stem dulu. Nah, kemudian ya, dengan menguasai ini ya, anak muda sekarang kan jarang ya. Betul, Kak. Yang bisa menguasai petikan irama Batanghari 9 ya. Dari pengamatan Randi Dewi siapa no? Kalau untuk di Palembang sebenarnya yang masih menguasai ini mungkin anak sekolah. Anak sekolah ya? Dan beberapa sih cuma. Kemarin sempat di SMK 8 kalau tidak salah ada juga anak. Mungkin ada pendidikan khusus ya situ. Ekstrakurikuler mungkin. Bisa jadi sih. Terus di SMK Muhammadiyah 1 kemarin sempat juga ketemu. Nanti yang kita ajari itu ada Faika dari SMP 1 masih sekarang. Kemudian sama si Zahira SMA 1. Nah, itu mereka belajar di private. Bener-bener Kak, tolong ngajarin Kak main Batanghari 9. Tapi masih pacak dihitung dengan jari, berarti masih dikit sedikit. ya. Tak sampai 10. Membuat Randi apa penyebabnya nih? Anak muda sekarang kurang begitu meminati irama Batanghari 9. Sebenarnya mungkin ya. Sekedar apa sih? Jarang mendengar kan? Kemungkinan mereka ini karena tidak diperkenalkan di sekolah. Jadi ya. karena tidak kenal maka tidak sayang tuh kan kata orang itu seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mereka tuh jarang denger. Pas mereka dewasa ya nontonnya TikTok, nontonnya Reels yang benar-benar yang head on. Jadi mereka tidak kenal sampai akhirnya asing dengan kesenian dewek itu. Mereka lebih aktif dengan apa Androidnya ya. Android. Kalau diajarin kan pas SMP, SMA mungkin ada kenangan kan. Diajarkan nyanyinya, diajarkan pantunnya. Oke. Iya kayaknya itu. Dan tadi tentang private ya. Berarti Randi bisa mengajarkan misalnya ada orang pengen katakanlah kursus private untuk mempelajari irama Batanghari 9 ini. Iya, betul. Dan masih kurang dari 10 hitungan sejari ya? Masih ya? Masih kurang. Masih kurang dari 10 Dengan menguasai petikan irama Batanghari 9 itu Randi banyak dipanggil ya? Alhamdulillah. Dipanggil misalnya. Karena katik saingan ya. Dipanggil. Dipanggil kemana baik nih? Pernah menghibur siapa baik Randi? Di antaranya yang ingat baik ini, cari banyak nih. Kalau yang paling ingat sih yang Bapak Bupati Jawa Barat. Bupati Jawa Barat. Apa sih? Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kang apa itu? Ridwan Kamil. Iya, Bapak Ridwan Kamil sama Gubernur Gorontalo waktu itu datang ke Gri Agung, kita hibur di sana. Oh, kita hibur. Bagaimana sambutan dua bapak-bapak itu? Alhamdulillah nyawir semua. Alhamdulillah ya. Selain dapat honor juga dapat saweran. Dapat saweran alhamdulillah. Kemudian di Pondok Kelapa pernah juga itu ada Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi ya. Pak Budi waktu itu datang bersama Pak bersama Rosa bukan waktu itu? Iya, ada kemarin. Ada bersama Rosa. Oke. Rosa juga cerita pernah jadi tamu. Halo Rosa, mudah-mudahan nonton ya. Iya, temannya Randi ya. Halo, iya. Kemudian mungkin pejabat-pejabat Sumsel ya sudah makanan sehari-hari menonton si Randi ya. Siap. Dan Randi ada apa namanya? Rutinitas ya tampil di mana setiap malam Sabtu atau malam Minggu, malam libur? Untuk saat ini sih paling ngamen Kak di kafe-kafe. Oh, ngamen ya. Ngamen. Dan full kayaknya ya selama Ramadan ini ya. Tidak juga masih ada libur lah, libur 3 hari. Hari Selasa kayaknya tadi.
Sabtu juga. Karena penonton Lesa Esen tadi saya nodong si Randi untuk jadi tamu. Semuanya harinya penuh ya, kecuali hari Selasa ya. Dan hari ini kayaknya Randi baru pulang ngamen juga ya. Iya, betul ya. Oke ya. Kemudian Randi juga selain seniman yang menggeluti, saya lompat ke dunia dulmuluk ya. Ini ya. Randi juga sebagai pemain dulmuluk ya. Pemain dulmuluk dan apa namanya tadi? Dulmuluk bangsawan. Bangsawan ya. Apa istilahnya itu kalau anak muda yang main dulmuluk itu kan rata-rata kan generasi yang sudah berumur ya. Uzur ya. Rata-rata Randi pemain dulmuluk ini kan sudah berumur ya. Nah, tiba-tiba ada anak muda. Nah, bisa ceritakan Randi di sudut ini. Jadi Randi ini Kak keturunan dulmuluk. Wah, ini apa keturunan dulmuluk? Bisa cerita. Bapaknya Randi ini pelaku dulmuluk. Ya. Namanya Johar Saad. Iya. Jadi beliau ini memang menggeluti dulmuluk dari tahun 70 sampai saat ini. Masih sehat alhamdulillah ya. Jadi Randi waktu itu belajar dulmuluknya nyingok langsung ya. Memasati jadi lihat sosok ayah yang main akhirnya kecintaan muncul ya. Kecintaan muncul dan tanggung jawab juga muncul Kak. Mulai usia kapan itu Randi? Kalau aktifnya dari SMP ya. SMA. Kalau mulai tampilnya dari SD sudah ada Kak. Sudah SD ya. Dulu namanya Dulmuluk Kecil. Makanya Dulmuluk Kecil ya. Dulci. Jadi yang tampil anak SD semua. Di mana itu Randi? Tampilnya itu perdana di TVRI waktu itu. Di TVRI Palembang ya. Capstanya masih Pak Pik Hidayat. Kalau masih ingat ya? Jadulnya itu. Masih ingat karena beliau tuh ya itu kan dengan anak-anak senang pada waktu jadi ingat. Nah waktu itu tampilnya anak-anak galau itu kolaborasi sama anak-anak SD DOI di Pemulutan. Oke ya. Dan tampil rutin waktu itu di TVRI. Kemudian tampil lagi. Nah lanjutnya itu di SMP ada festival, di SMA. Nah di SMA ini baru berani diajak sama orang tua kemarin tampil di luar kota. Tampil dulmuluk di Taman Mini, di Festival Rakyat Banten dan lain-lain waktu itu. Berarti jam terbangnya udah banyak ini ya. Waktu itu. Nah, tiba-tiba nyingok seorang sosok ayah melihat, nah katanya anak aku nih rupanya pacak main dulmuluk pula. Nah, cak mana respon orang tua waktu itu? Nah, pada waktu itu dia seneng, bangga dan alhamdulillah selain itu pula Randi ini ada kawan-kawan ini seneng juga pengen ikut main. Pengen jadi ikut bergabung. Makanya kawan-kawan yang saat ini bergabung dengan dulmuluk kalau ada muko-muko milenial itu rata-rata kawan kuliah, kawan sekolah. Ada yang memang mendaftar. Jadi apa itu? Nular ya? Nular ya. Jadi ada berapa kok yang anak muda yang pacak main dulmuluk sekarang dari hitungan Randi? Kalau tidak salah lebih kurang wong 20 tuh ada. Wong 20 tuh ada. Kalau pemain Irama Batang Hari 9 tadi tidak nyampe 10. Iya. Kalau dulmuluk tidak nyampe 20, tapi ini masih dikit ya. Masih dikit ya. Nah, nanya dikit. Kalau dulmuluk penyebabnya apa? Masih dikit ini. Mungkin samo sih. Samo tadi ya. Pengenalan karakter budaya itu yang kurang ya. Tidak dikenalkan dari usia dini ya. Harusnya kecintaan muncul dari usia dini itu. Seperti yang kita perhatikan di daerah lain lah ya. Kita coba. Mereka tuh dari SD sudah diajarin main gamelan. Mungkin masuk ke kurikulum sekolah mungkin ya Randi ya. Jadi dari kecil mereka lah kenal kesenian khas Sumatera Selatan ya. Kak Agus cukup galak nyingok dulu di TVRI ya dulu itu. Lucu kan ya? Kalau sekarang lucu Kak Agus dia. Ya? Kalau dulu itu ceritanya cerita-cerita drama dan tragedi. Drama tragedi menyambung model itu. Karena kebutuhan hiburan makanya dirubah menjadi lucu. Oh, itu tidak merubah pakemnya? Tidak ya? Jadi pakemnya tuh ada yang diambil sih. Seperti teknik penyajian, teknik membuka sama peralihan adegan itu tetap kita pakai gaya dulmuluk tapi dan ceritanya kita ambil prahmen. Oh, prahmen. Iya, kalau dulmuluk kan semalam suntuk Kak sampai jam 4 subuh baru kelar. Itu pagelaran untuk wong kawinan zaman dulu. Wong kawinan, iya di kampung-kampung. Masih ada enggak wong cak itu dulu sekarang? Kalau sekarang sih masih belum ada karena COVID ya. COVID. Tapi sebelum COVID masih ada ya? Masih ada. Uang nampil ke dulmuluk untuk acara pesta hajatan ya. Dan penontonnya masih banyak ya? Lumayan masih banyak. Berarti cinta uang dengan dulmuluk itu masih banyak. Masih. Tapi di daerah pinggiran Kak. Daerah pinggiran ya. Jadi dulmuluk ini ada macam-macam teritori. Iya. Jadi misalnya di Kertapati ujung. Nah ini tugas Randi nih buatnya ke tengah. Dari pinggir buat ke tengah dia. Di tengahnya paling BKB lah. Tapi kalau diundang
ini juga kan petinggi dan pejabat-pejabat kan untuk acara hajatan kan? Ya, terakhir Lambidaro ya. Lambidaro ya. Ikut situ kemarin. Festival Lambidaro kemarin ya. Ikut keren itu juga. masuk agenda nasional itu berarti ya. Iya, kemarin. Apa itu namanya? Peresmian sungai. Peresmian sungai untuk tempat wisata Tempat ya. wisata baru. Oh, keren itu ya. Iya. Tapi waktu itu peresmiannya tengah hari, panas berarti. Panas Kak, bajunya lah tebel, bedaknya luntur jadi. Masuk kuping pula untungnya ada. Ngobrol sama Randi ya, jadi asik ya karena Randi juga bercampur dengan humor ya. Iya, Oke, balik lagi ke musik tadi ya. Boleh. Musik ya. Penghargaan atau apresiasi ya untuk orang yang berkesenian khas Sumsel. Menurut Randi Dewe apalah? Aku nanya agak serius ini sekarang ya. Waduh. Yang sudah terjadi atau yang belum? Yang sudah terjadi selama ini ya. Yang sudah terjadi. Misalnya apa disengih ke apa sudahlah misalnya kan, atau ternyata dikasih honor yang tinggi misalnya ya. Nah, menurut Randi Dewe siapa mana? Jadi kalau di Palembang ini sebenarnya kesenian ini bukan menjadi profesi sebenarnya Kak. Kalau misalkan apa gawenya? Seniman. Nah, itu maksudnya. Ini kacau ini aja. Susah dapat bini loh Kak. Nah, itu kan siapa yang nggak jadi. Nah, maksud aku itu masih belum dianggap ya, masih ada beberapa orang ya. Iya, masih di sebelah matakan. Terus tuh tidak worth it ya untuk saat ini. Nah, terus cuman yang menjadi tantangan kita harus kreatif, harus kuat, harus memberikan dampak ya. Biar yang menganggap sebelah mata tadi jadi tahu. Dari bermusik khas Sumsel itu bisa menjadi pegangan hidup ya. Menjadi pegangan hidup. Contohnya Randi ya. Iya. Kemana-mana Bebini. Punya rumah. Punya anak. Rumah masih nyicil kan. Itu alhamdulillah tidak minta sama orang tua dan memang dari seni itulah. Alhamdulillah kawan-kawan seniman juga solid kan, saling dan bantu. Dan ngetop ya. Terkenal ya sebagai orang yang mencintai musik khas Sumatera Selatan. Ini paling tidak jawaban ya untuk orang yang masih masih menganggap sebelah mata atau yang saya kata wong Palembang tadi masih nyengih tidak baca jadi hidup ya kalau musik ya. Yang payah itu mereka tuh tidak paham kalau kita berhenti main musik ini siapa lagi ini. Dampaknya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bakal dicari dan bakal ribut. Aduh ini katik lagi budak muda yang mencintai ini ya. Padahal dulu dia cacak gila cacak ujung Palembang kan. Cacak tak tahu ya CCDT. Iya. Dan ini mungkin jawaban ya untuk orang yang masih menganggap bahwa musik ini belum bisa untuk menjadi pegangan hidup ya. Ternyata Randi menjawab itu ya. Siap. Dan Randi sendiri pernah rekaman untuk Irama Batanghari 9 ini? Pernah Kak. Di mana itu Randi? Waktu itu dijadikan backsound di film pendeknya kementerian yang judulnya itu kalau salah Jejak Rempah Sumatera Selatan. Jejak Rempah Sumatera Selatan. Tahun berapa itu Randi? Jejak Rempah Indonesia. Baru tahun 2021 tadi. 2021 terakhir. Ya. Dan itu kayak kata Kak Agus tadi lumayan tuh honornya. Woi. Lumayan kalau udah nasional cak itu. Ini kalau bicara soal honor tim kreatif senyum-senyum itu. Senyum-senyum. Dan kita juga tidak mau ngasih yang murah ya. Iya bukannya kita. Itu menghargai profesional kerja ya. Dan kita juga menghargai kawan-kawan yang seprofesi sama kita. Kalau kita biar dihargai ya seniman dan seni khas Sumatera Selatan. Ini loh nilainya, ini loh harganya. Nah ini aku minta tanya dikit soal honor tanpa menyebutkan angka. Cak mana menurut Randi? Tadi apresiasi untuk ini. Kalau dari segi honor kalau Randi sih beda-beda Kak. Kalau main Batanghari 9 dia harus mahal. Main dulu muluk harus mahal. Iya. Kalau kita ngamen dibayar uang 150.000, 200.000 boleh lah, oke. Boleh ya. Kalau sudah Batanghari 9 tidak boleh di bawah 500 ya. Ada 500 ke pucuk. Ini sudah bongkar rahasianya. Iya. Suara Nusantara kan dulu juga sih sempat nyater dulu Batanghari 9. Iya ya. Dan memang ini kan kita untuk penonton SN ketahui bahwa Randi dan Rosa kemarin ya sempat mengisi ya walaupun cuma satu lagu deh ya. Iya, di pelantikan JMSI Sumsel ya di Geria Agung ya. Iya betul. Walaupun cuma satu lagu, lagu. Saya posting di Instagram itu penontonnya banyak itu. Oke, jadi ngomong soal honor sudah terbongkar tadi. Jadi, tapi ini cara Randi untuk ini ya. Ini loh nilai dari sebuah musik khas Sumatera Selatan yang katakanlah yang tadi mungkin menjawab orang yang menganggap sebelah mata ya. Iya, apa gawe sih dia nih. Terus ada juga tamu yang nonton tiba-tiba deket, "Dek, ngapoi komen Batanghari 9?" Ada yang nanya itu. Kenapa Bu?
pemain Batanghari 9 ini rata-rata butuh ngomongnya tuh minta maaf pincang katanya bojang tuh. Kupikir ngapain sih ibu ngomong cak ini pikir. Padahal sadis nian sih ngomongnya cak itu. Ya tidak juga, kau kan putih ganteng, masa kau nyanyi Batanghari 9? Ini jawabannya, ternyata itu mikirnya anak muda yang sehat, berkarakter bisa untuk main. Ya. Jangan sampai dikucilkan ya, ini kan dikucilkan ya jatuhnya. Dikucilkan ya, ternyata di tengah perjalanan Randi untuk eksis ya, masih menerima juga ya. Iya betul. Yang melihat sebelah mata ya. Iya masih. Macam mana kalau Randi menerima yang statement model itu? Iya kalau kita sih kalau nak marah nak baca ya. Diam kebaik. Iya kalau kita nak minta pengakuan juga sulit ya. Kalau dia nak ngasih saweran ya kita mbek ya. Kita ngasih kritik kita terima ya. Walaupun dengan sangat ini ya, hati pedih ya. Sebenarnya kita sih menunggu beliau itu tahu bela sih. Gunanya cak ini. Mungkin Randi bisa tampilkan ini Bu, dari Batanghari 9 saya bisa tampil di sini. Iya, bisa tampil di sini. Ke nasional dan lain-lain. Ya. Sekelas gubernur menghargai ya. Terakhir sebelum corona kita nampil di festival Borobudur loh. Nah itu di Jogja. Tahun berapa itu Randi? Itu 2018. Festival Borobudur. Dan yang nonton banyak pasti. Banyak itu seluruh seniman nasional datang. Nah kita kemarin dari Sumsel nampilkan Batanghari 9 yang diolah dengan perkusi, dengan alat-alat melodis lain seperti biola, akordeon dan lain-lain. Dan apresiasi situ luar biasa. Dan pas kita cek sound langsung dibilang ini dari mana? Dari Sumsel Pak. Mau nggak nanti pas Bapak Menteri datang, Bapak yang ngiringin musiknya? Jadi intro musik Menteri datang. Wah keren berarti kita main ya. Terus tampil lagi. Sebenarnya itu sudah jawabannya dari orang yang masih menganggap sebelah mata ya. Jadi menurut si Randi, bermusik atau berkesenian khas Sumatera Selatan di Kota Palembang ya, bisa untuk menjadi pegangan hidup nggak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak ya. Tapi Randi bisa memegang itu ya, bisa untuk menjadi pegangan hidup ya. Karena Randi lillahi ta'ala Kak sebenarnya. Lillahi ta'ala. Karena ada pepatah mengatakan dikejar hujan abu, ditunggu hujan emas ya. Oke. Nah, lah seriusnya kita nih. Cuma main ke musik dikit lagi Randi. Siap. Mbak kambing mat ali, kambing dikebat dengan tali. Asik. Mbak kambing mat ali, kambing dikebat dengan tali. Alang kemalang nasibku ini, sawah terjual cewek belaki. Sedihnya. Oi aku de tahan, aku de tahan. Oi aku de tahan, aku de tahan. Jadi memang potret Batanghari 9 tuh kesedihan yang menjadi lucu. Dia jual sawah buat nikah, tak taunya ceweknya nikah sama orang lain. Kesedihan nasib orang itu ya, sawah itu jual, ceweknya hilang ya. Iya. Tapi karena selera kita nih yang apa ya, yang tertindas tuh lucu ya, itu lucu apa? Dan biasanya kalau seorang pemain Batanghari 9 main, di ujung nyanyi itu biasanya orang ketepuk atau ketawa ya. Ada ketawa, sambil mau saweran kayaknya. Ada yang teriak juga sawer. Yang itu ditunggu itu. Besok kawan dewek yang teriak itu. Oh, itu. Apalah kongsian ya? Iya kongsian. Oke, malam ini kita dikawani ini tim kreatif ya. Salah satu tim kreatif ini juga adalah pemain gitar ya. Maggie. Nah Maggie ada yang nak tanya nak Maggie? Malam ini edisi kita bahasa Palembang Maggie. Palembang ya. Laju Maggie. Kak izin bertanya. Siap. Oke. Dari Kak Randi sendiri makna bermusik itu apa? Kak Rian bukan Kak Randi. Kok Randi ya Allah salah kalau. Musik ini sebenarnya pertama kali bisa menikmati musik itu dengar lagu Nat King Cole. Wah keren ya dengan konetik. Pertama kali dengar Nat King Cole tuh bisa lagunya I Love You for Sentimental Reason. I love you, I think of you every morning. Tiba-tiba bisa meresap. Oh ternyata bahasa musik ini dalam sebenarnya. Dan dengan cara musik kita bisa berkomunikasi dengan
dengan lancar sih, dengan baik ya. Menyampaikan suara hati. Suara hati dengan baik. Apalagi suara Nusantara ya. Disampaikan dengan musik. Ini kan bahasa yang universal ya Kak ya. Setelah kita pakai nyanyian, ternyata orang-orang dari daerah lain juga bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Sampailah akhirnya kita koneksikan dengan Sumatera Selatan tuh Kak Megi. Karena kemarin tuh aku suka sama tradisional. Oh berarti coba kita connect ke dengan Sumatera Selatan yang punya apa sih? Di-make yang dengan ternyata masuk Kak. Ada juga lagu yang mendayu-dayu. Dan kupikir ini maut ini lagu kalau aku dalemi. Masuklah lagu itu yang Bapak Daisy itu ajari. Aku dapat soulnya, dapat cara mainnya, teknik memetiknya, akhirnya bisa ku tampilkan juga pada waktu itu di ajang lomba waktu itu Kak. Di ajang lomba di PSTC itu namanya Festival Band Etnik Sumatera Selatan. Jadi seluruh band-band itu, band kampus bikin garapan musik etnik, ada Pramamuli, Musyarawah dan lain-lain. Dan alhamdulillah bisa ditampilkan di situ pada waktu itu dan menang juara 1. Karena setelah apa sih namanya, ada pendekatan kita kepada musik tersebut dan akhirnya kita paham ternyata musik itu adalah isi hati sih sebenarnya. Menyampaikan isi hati. Dan itu lebih gampang, lebih cepat ya. Lebih cepat diterima. Tersampaikan. Atau kalau nak nembak cewek lewat musik lebih cepat kurasa ya. Kalau ceweknya peka. Kalau ceweknya cacak gila lewat. Baca mulu. Iya. Sudahlah Kak, jawab buntu aja nah sudah. Ngomong-ngomong, Maggie pernah nembak cewek pakai musik? Pernah dong. Pernah. Simpi ya. Ditolak apa diterima? Alhamdulillah diterima. Diterima ya. Semoga yang menerima itu melihat ya. Ayo doa aja dia. Nah, ini ngomong-ngomong kalau soal ngamen tadi Randi ya. Ngamen ya. Itu kalau ngamen di beberapa kafe itu main musik pop atau musik tradisional Batang Hari 9? Kalau di Arya Duta dia minta ada Batang Hari 9-nya. Jadi misalnya 80% lagunya Top 40, 20%-nya Batang Hari 9. Batang Hari 9 ya. Karena kemarin saya ini nggak kada aku sampaikan sama bapaknya, Pak, kalau main Batang Hari 9 selama 3 jam kupikir tamunya kayak pusing, Pak. Oh jadi campur-campur musik barat ya, musik Indonesia ya. Juga kata bapak itu. Ya sudah kita kasih lagu Top 40 juga. Jadi selingan-selingan. Besok main enggak ini di Arya Duta? Besok main. Sore ya? Ketemu kita. Jam 5 boleh? Jam 5 sampai jam 8. Oke. Dan alhamdulillah ternyata Kak, pas kita main Batang Hari 9 ada beberapa tamu yang datang deketi, Dek, sedih ya lagunya, aduh sampai nangis bapak-bapak. Oh itu? Iya ada nenek-nenek sampai teringat nangis. Teringat masa lalu. Kampung halamannya. Gue pikir ini kayaknya ditembak pakai Batang Hari 9 dulu nenek nih. Atau yang bapak tadi yang sawahnya terjual ceweknya bebini tadi. Tidak. Bisa kayak itu ya jadinya. Ya mungkin dia ngerasakan itu ya, dia jual sapi ternyata gagal nikah ya. Gagal nikah ya. Iya. Terdengar oleh kau pula masa kini dia lah tua. Pengalaman aku dulu ini Randi. Jadi flashback ini. Tapi Randi apa namanya? Apresiasi selama ini kalau yang nonton itu cak mana kalau Irama Batang Hari 9 secara umum? Ada yang ketawa, ada yang kasih jempol, ada yang tepuk tangan, atau ada yang lewat B, ada enggak? Ada yang lewat B banyak. Menyakitkan itu. Menyakitkan. Tidak juga sih yang mungkin biasa bae ya. Iya, mungkin bukan orang Sumsel, mungkin wong dari luar Sumsel kali tidak ngerti ya. Tapi sebagian kawan-kawan yang misalnya dia jadi waiter di situ atau jadi kru apa di situ, dia ketawa. Tarik mang diteriak dikasih ya. Gitu, iya. Menyemarakkan ya. Menyemarakkan. Oke ya. Alhamdulillah. Main ke lagi sih kok lagi. Boleh. Banyak permintaan ke Agus sama Randi nih. Gitu. Ini enggak disetim lagi tapi. Yang mana itu beda. Oh belum nyala Kak, sorry Kak. Belum nyala. Galak ngolah ke Maggie nih. Nah ini yang populer nih. Bukannya senang duduk di tangga, ciriku duduk jauh pikiran. Jangan takut ngan bujang tua, tua di luar muda di dalam.
Jangan takut ngan bujang tua, tua di luar muda di dalam. Asik. Ini pantunnya ini maut ini kemarin. Pantun maut ya. Banyak kan itu nembaknya kemana-mana itu. Iya. Nembak kemana-mana. Penonton Lensa SN di ujung obrolan kita sekarang ya, dan biasanya tamu podcast itu kita minta untuk pesan dan kesan. Karena Randi bermain gitar, Pacak bermain irama Batang Aris 9, pesan dan kesannya lewat gitar dan pantun boleh. Pantun. Silakan Randi, itu kameranya. Memang lemak buah sempayo, anak udang jadi terasi. Lensa SNKT duonyo, kontennya mantap mengedukasi. Terima kasih. Lensa SNKT duonyo, kontennya mantap mengedukasi. Demikian penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.